Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian, jemaat GPI Tendian yang Tuhan kasihi. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Kitab Pemazmur 84 ayat yang ke-11 mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita datang dengan penuh kehausan, dengan penuh lapar dan dahaga akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita muji, kita menyembah Dia, Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, mengasihi kita, hadiratnya bersama dengan kita saat ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, ya Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
Raja damai. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyi, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau ya Yesus, Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita bangkit dan menjadi pemenang. Serukan nama Yesus, sebab di dalam namanya ada kemenangan buat kita anak-anaknya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sungguh besar pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Ia telah turun ke dunia menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, untuk mengangkat kita umatnya dari lumpur dosa, supaya kita menjadi anak-anaknya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar Kau Allahku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, mulia yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya, haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu yang terindah yang Kau berikan bagi kami untuk boleh menghampiri Engkau, boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini kami sediakan hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu.
Pengurapan Allah ada bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Saya harapkan kita dalam keadaan baik dan kita siap untuk menerima firman Tuhan. Tema pagi hari ini tentang persembahan yang benar. Dalam Roma 12 ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ini, persembahan yang benar, sangat menarik. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan karena kita ketahui dalam Alkitab ada beberapa contoh orang yang melakukan persembahan tetapi salah. Salah satu contoh yaitu apa yang dilakukan oleh Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, firman Tuhan katakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ini sebuah teguran yang luar biasa yang diberikan oleh Samuel kepada Saul karena Saul melakukan kegiatan yang salah, mempersembahkan sesuatu yang salah. Apa yang dilakukan oleh Saul? Ternyata saat ia perang, setelah perang ia mempersembahkan kurban. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan dengan persembahan yang dilakukan oleh Saul itu. Mengapa? Alasannya, sebelum berperang Saul pernah diberitahu oleh Tuhan untuk Saul menumpas seluruh lawan-lawannya, menumpas raja dan orang-orang bahkan ternak-ternak yang ada di negara tersebut. Pada satu kali saat Saul memenangkan peperang melawan orang Amalek, yang dilakukan oleh Saul berbeda. Saul tidak membunuh rajanya, Raja Agag, dan disinilah sebuah kesalahan. Saat akhirnya Saul mempersembahkan kurban, Tuhan berbicara lewat Samuel menegur Saul dengan mengatakan seperti yang tadi kita baca. Tuhan mengingatkan, sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ada dua kunci, yaitu mendengarkan dan memperhatikan. Ternyata anak-anak Tuhan dikehendaki untuk mendengarkan Tuhan dengan perintah-perintahnya dan memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Itu lebih baik, lebih mulia dan lebih berharga dari kurban-kurban persembahan yang kita lakukan. Jelas sekali apa yang dilakukan Saul seakan-akan menyenangkan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan menegur dengan sebuah teguran keras karena Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Saul tidak memperhatikan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan dikehendaki untuk mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan itu menjadi persembahan yang berharga, lebih berharga daripada kurban-kurban termasuk domba, lemak domba jantan. Dan saat kita tahu poin ini, saudara, kita akan memperhatikan bahwa perintah Tuhan itu menjadi hal yang utama. Kita mengingat bahwa dalam Alkitab persembahan yang benar itu harus kita lakukan dan Alkitab memberikan contohnya. Yang pertama, kalau kita lihat kisahnya Habil dan Kain. Dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, persembahan haruslah dengan iman. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik
daripada kurban Kain. Jadi persembahan yang benar itu mempersembahkan disertai dengan iman. Kalau kita mempersembahkan segala sesuatu harus disertai dengan iman. Iman itu adalah percaya dan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu persembahan yang lebih baik. Dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya, saat ia memperhatikan orang-orang Farisi mempersembahkan dengan kepunggahannya, dengan kesombongannya, ia mempersembahkan uang. Dan pada saat itu ada seorang janda yang datang mempersembahkan dengan hanya beberapa uang keping dipersembahkan, tetapi Yesus akhirnya berkata, persembahan janda itu adalah lebih berguna, lebih berarti daripada orang-orang Farisi yang mempersembahkan dengan kesombongannya. Karena wanita tersebut mempersembahkan dengan segenap keberadaannya. Dia mempersembahkan dengan seluruh imannya. Ia percaya bahwa saat ia mempersembahkan, ia yakin bahwa Tuhan akan menolong. Ia yakin bahwa Tuhan akan mengcover seluruh hidupnya. Dia nggak tahu besok harus makan apa lagi karena hanya uang itu yang dipersembahkan. Ia mempersembahkan dari kekurangan-kekurangannya. Dan persembahan yang benar adalah persembahan yang disertai dengan iman. Hal yang kedua tentang persembahan yang benar, dalam Roma 12 ayat 1 jelas sekali bahwa jikalau kita mempersembahkan sesuatu, harus mempersembahkan dengan seluruh eksistensi hidup kita. Ya. Roma 12 ayat 1 saya akan membacakannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang benar, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini satu perintah yang luar biasa. Persembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh eksistensi hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah berupa mempersembahkan seluruh eksistensi keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Eksistensi ini menyangkut banyak hal. Menyangkut keberadaan kita, fisik kita. Menyangkut juga karir kita. Menyangkut juga keberadaan seluruh hidup kita, termasuk hak segala harta yang kita milikinya, itu sebagai bagian daripada eksistensi kita. Dan di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi yang kedua adalah persembahan yang disertai dengan seluruh eksistensi hidup kita. Mempersembahkan dengan seluruh keberadaan eksistensi kita, artinya bahwa hidup kita, fisik kita pun, tubuh kita ini kepunyaan Tuhan. Makanya saat kita memiliki tubuh yang sehat, kita berikan untuk Tuhan sebagai bagian persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dalam kesempatan yang lain telah disinggung tentang tubuhmu adalah bait Allah yang hidup, di mana tubuh kita ini tempat ketinggalnya Allah, tempat diamnya Allah. Dan oleh karena itu, kalau kita mempersembahkan yang baik adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Oleh karena itu, tubuh kita tidak boleh dikotori, tidak boleh dicemarkan, tidak boleh diberikan persembahan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Termasuk talenta-talenta yang saudara miliki adalah milik Tuhan, yang seharusnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan talenta kepada saudara, itu bukan kepunyaan saudara, tetapi itu semata-mata adalah Tuhan mempercayakan saudara. Dan saudara harus memberikannya
kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kita tahu bahwa seluruh eksistensi keberadaan kita ini dari Tuhan, dan kita berhak dan wajib mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Di situ dikatakan mempersembahkan dengan yang ketiga, persembahan yang benar adalah mempersembahkan berdasarkan kemurahan atau anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mampu mempersembahkan hidup kita, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, persembahan yang benar, kita harus memperhatikan bahwa persembahan itu didasarkan kepada kemurahan atau anugerah Tuhan. Kalau kita mampu memberi, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau kita mampu melayani, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang Allah berikan bagi kita, kita kembalikan untuk kemuliaan namanya. Kita telah ditebus dengan barang yang sangat berharga, bukan emas dan perak, tetapi oleh anugerah Allah, oleh karya penebusan Kristus. Oleh karena itu dikehendaki kita tahu dan mempersembahkan dengan dasar kita mempersembahkan karena kemurahan atau anugerah Allah yang Allah berikan bagi kita. Hal yang keempat, persembahan yang benar yaitu dalam kata-kata persembahkanlah tubuhmu. Kata persembahan ini adalah jenisnya aorist infinitif. Apa itu aorist infinitif? Kata aorist infinitif adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat, Bapak Ibu. Jadi mempersembahkan itu bukan pekerjaan kita, tetapi adalah sifatnya. Kata sifat yang kita harus tahu bahwa itu memang seyogianya, sewajarnya kita persembahkan. Kata aorist adalah kata bentuk lampau, tetapi kata kerjanya sudah berubah menjadi kata sifat. Jadi tubuh kita harus dipersembahkan kepada Sang Pencipta, bukan kepada mamon. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa tubuh yang Allah berikan bagi kita, hidup yang Allah berikan bagi kita ini sudah sewajarnya kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Yang kelima, persembahan yang benar adalah mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan harus sesuatu yang hidup. Kebiasaannya kalau orang-orang datang ke dalam bait Allah, mereka mempersembahkan binatang. Ya. Binatang itu dipersembahkan, ya. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi seperti itu. Tetapi di luar orang-orang Yahudi, mereka juga mempersembahkan binatang-binatang juga, tetapi ditujukan kepada Baal-Baal, ditujukan kepada Asyoret, ditujukan kepada dewa-dewa yang adalah mati. Tuhan menghendaki untuk kita mempersembahkan ya tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang memiliki kekudusan. Nah, kebiasaannya orang-orang Yunani menganggap bahwa tubuh itu adalah jahat. Tubuh itu adalah najis. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, kita mengatakan tubuh ini adalah tubuh yang benar, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus. Karena sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita akan mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bagaimana biar berkenan kepada Allah dalam persembahan kita? Kita telah mendengar tadi paparannya Habil mempersembahkan sesuatu yang berkenan disertai dengan iman. Oleh karena itu saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan harus disertai dengan iman, keyakinan. Keyakinan bahwa Allah lah
yang memelihara hidup kita. Keyakinan bahwa Dia Sang Pencipta yang mengatur masa depan kita. Keyakinan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan kita yakin bahwa kita sewajarnya harus mengembalikan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita memahami bahwa kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, anak-anak Tuhan harus sadar dan yakin dan tahu sekaligus bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Sekali lagi saudara, harus kita tahu bahwa hidupku bukan milikku lagi. Hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu wajib kita berikan kepada Tuhan, wajib kita persembahkan kepada Tuhan dalam seluruh eksistensi kita, keberadaan kita. Termasuk segala yang Allah berikan bagi kita ini, kita harus responi bahwa itu adalah milik Tuhan dan wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Disinilah perbedaan kita orang-orang percaya dengan orang-orang di luar Tuhan, di mana mempersembahkan kepada dewa-dewa atau kepada mamon, kepada hal-hal yang mati, tetapi kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan karena Dia yang telah memberikan hidup kita. Dan sekali lagi bahwa kalau kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan, ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Demikian kita sudah mendengar paparan tentang persembahan yang salah dan persembahan yang benar. Biarlah kita, dalam diri kita punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita, karir kita, apa yang bisa kita kerjakan, biar kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku iman firman-Mu. Kami akan kembalikan segala sesuatu yang kami miliki untuk-Mu sebagai hormat pujian bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap pendengar jemaat yang mendengarkan firman ini, dan kami memiliki keinginan untuk mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan hidup ini, tetapi kami akan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa dan persembahkan hidupmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati segala pekerjaan, karir dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.